Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Para pecinta aman guys, masuk gak? Suara pecinta masuk. Boleh tolong chat di kolom chat kalau suara pecinta masuk. Oke, masuk ya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Apa kabar semuanya? Pecinta harap kalian semua baik. Di bulan yang Syawal ini kita masih merayakan Idul Fitri gitu ya. Pecinta ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Pecinta minta maaf ke kalian apabila ada salah kata ataupun perilaku baik yang kecil yang menyakiti kalian ataupun yang besar gitu ya. Pecinta minta maaf. Nah, semoga kita bisa saling memaafkan sehingga kita lebih nyaman gitu ya dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Oke, nah di hari ini jadi kita bukan bebas ya, kita ada pelajaran sesuai arahan dari Bapak Wakil Kurikulum. Jadi kita masuk ke materi. Materi hari ini yaitu tentang prompt decomposition. Oke. Nah, kalau di materi-materi sebelumnya kita udah belajar apa saja sih? Nah, coba kita review terlebih dahulu. Di bab 1 kita tuh belajar mengenai mencari tahu AI itu bisa apa aja sih? Kita bisa memanfaatkan AI untuk apa saja. Terus kita juga perlu tahu ternyata ada loh orang yang menyalahgunakan sehingga kita waspada terkait em, penyalahgunaan AI dan kita bisa lebih bijak ya dalam menggunakan AI. Di bab kedua, kita belajar prompt engineering. Kita masuk ke prompt engineering tuh. Teknik yang kita pelajari adalah teknik postar. Nah, kalau teman-teman masih ingat gitu ya, teknik postar itu adalah intinya kita memberikan instruksi sedetail mungkin. Nah, ini materi postar ya. Memberikan instruksi sedetail mungkin. Jadi kalau misalkan kita ibarat meminta adik kita gitu ya, "Dik, tolong belikan mie di warung." Nah, adik kita itu bebas, dia akan membelikan mie apa saja. Tiba-tiba dia pulang bawa mie burung dara gitu kepada kita, beli 5. Padahal yang kita harapkan itu adik kita membeli Indomie goreng satu gitu. Tapi adik nggak sesuai ekspektasi kita apa yang dia lakukan. Nah, itu bukan salah adik kita, tapi salah kita instruksinya kurang detail, kurang jelas. Nah, dengan teknik prompt poster itu analoginya sama ya, seperti yang tadi, dengan kita memberikan instruksi yang lebih detail, lebih lengkap, maka hasil yang diberikan oleh si AI-nya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu materi bab kedua. Lalu kita juga sudah belajar terkait prompt bertahap. Nah, kalau teman-teman masih ingat, prompt bertahap itu ada beberapa tahap ya. Kita minta AI-nya untuk menjalankan suatu peran, kita minta AI-nya untuk memikirkan standar kualitas terbaik. Lalu kita minta AI untuk menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu. Baru kita minta AI untuk menghasilkan suatu karya berdasarkan standar dan langkah-langkah yang telah dipikirkan sebelumnya. Nah, ini adalah ibarat kita, em, misalkan Bu Sinta minta Waldan gitu ya. Waldan, tolong buatkan tesis. Nah, sebagai siswa gitu ya, belum beranjak ke mahasiswa, pasti awam Waldan untuk mengetahui, Waldan pasti bingung gitu ya apa itu tesis gitu.
Nah, seperti apa itu tesis itu dia sangat mungkin kebingungan gimana cara buatnya. Nah, akan berbeda kalau misalkan Bu Cinta tuh udah ajak ngobrol Waldan dulu. Waldan, coba deh kamu cari tahu apa itu tesis. Terus Waldan ke perpustakaan, dia baca-baca tesis itu apa. Terus Bu Cinta tanya lagi, Waldan, em, tesis itu strukturnya ada apa aja sih? Nah, Waldan baca-baca, oh struktur tesis itu ada apa aja. Terus Waldan, tesis yang baik itu seperti apa? Nah, jadi Bu Sinta ajak ngobrol Waldan dulu sehingga Waldan udah tahu nih standar yang baik untuk membuat tesis itu seperti apa. Baru Bu Sinta instruksikan Waldan untuk membuat tesis. Nah, jadi inti dari bab ketiga ini adalah kita ajak ngobrol dulu si AI-nya supaya dia memiliki suatu standar tertentu. Lalu di bab keempat, kemarin kita sudah belajar untuk memanfaatkan AI untuk menghasilkan ini ya, menghasilkan uang gitu ya, em, membuat produk-produk yang bisa kita komersialkan atau kita bisa jual. Nah, di materi saat ini kita akan belajar teknik prompting baru, yaitu yang namanya prompt decomposition. Kenapa sih penting prompt decomposition ini? Jadi gini guys, kenapa kita perlu belajar prompt engineering? Memang betul, di saat kalian duduk di bangku sekolah, duduk di bangku perkuliahan, kalian diwajibkan untuk belajar, berpikir, gitu ya, menggunakan eh, pikiran kita untuk mengoptimalkan kerja otak kita biar lebih pintar lagi. Tapi, cinta cerita, realistis saja di industri, di pekerjaan nanti, anak-anak itu harus para karyawan harus pandai menggunakan AI. Karena apa? Di era sekarang pasti atasan, bos itu menginginkan pekerjaan yang cepat. Nah, di industri ini mereka tidak anti AI, tapi mereka menggunakan AI sebagai rekan dalam bekerja. Nah, tapi jangan andalkan AI 100% gitu. Kalian minta AI untuk membuat sesuatu, terus kalian mau copy paste begitu saja, jangan. Karena masih ada sisi halusinasi AI-nya, masih ada sisi ngarangnya AI-nya. Jadi kalian harus tetap membaca. Jadi AI itu sebagai alat bantu, bukan em, yang kalian andalkan 100% gitu ya. Nah, karena pentingnya menggunakan AI di era sekarang, maka Bu Sinta ajarkan kalian nih cara menggunakan AI yang baik dengan teknik prompt engineering. Prompt engineering tekniknya banyak. Kita udah belajar dua, post start dan prompt bertahap. Nah, di bab kelima ini kita belajar tentang prompt decomposition. Nah, itu intronya terlebih dahulu ya. Nah, apa sih prompt decomposition? Namanya juga dekomposisi. Dekomposisi itu memecah yang awalnya kompleks jadi lebih kecil gitu ya. Coba ya kita googling. Dekomposisi adalah nih, proses pemecahan zat organik kompleks menjadi materi yang lebih sederhana. Jadi, yang awalnya kompleks banget, jadi lebih sederhana. Kenapa kita perlu belajar prompt engineering untuk teknik prompt dekomposisi ini? Jadi gini ceritanya. Misalkan, Bu Sinta minta kalian untuk membuat esai dengan minimal kata 1.500 kata, maksimalnya 2.000. Nah, misalkan kalian nanti coba kalian bisa praktikin sendiri. Kita lihat bersama dulu sama Bu Sinta. Bu Sinta buka ChatGPT. Bu Sinta bilang ke AI-nya, buatkan esai tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dengan panjang 1.500 sampai 2.000 kata ya. Nah, Bu Sinta kirimkan. Harusnya, idealnya, esai yang dibuat itu jumlah katanya ya 1.500 sesuai instruksi Bu Sinta. Tapi kenyataannya kita coba lihat bersama.
Oke, sudah jadi. Ini kita copy. Coba Bu Sinta buka aplikasi. Ada aplikasi yang untuk menghitung jumlah kata, namanya word counter. Coba Bu Sinta paste di sini. Nah, perhatikan. Dia hanya membuat 1027 kata. Nah, misalkan Ibu Sinta tegur, hai, kamu baru membuat 1027 kata. Sedangkan saya minta 1500, minimal 1500 kata. Tolong perbaiki. Kita tegur. Harusnya dia memenuhi kan harapan kita. Tapi coba kita buktikan apakah si AI-nya sudah bisa memenuhi atau belum. Kita tunggu dulu. Guys, kalau suara Bu Sinta tiba-tiba hilang, boleh kabarin di kolom chat ya. Panjang sekali, tapi coba kita cek kata-kata yang dibuat. Macet ya. Oh, udah. Nah, ini kita copy, kita hitung lagi, tapi kita buang yang bukan bagian dari esainya. Wow, bisa ternyata. Oke, ternyata dia bisa. Coba kalau kita minta 2500 kata. Dia nyanggupin nggak ya? Terus sambil kita cari. Coba kita copy. Nah, dia cuman 1500. Kalian coba tegur. Kita coba tegur. Terakhir ya, percobaan terakhir. Nah,
Oke, nanti kita copy terakhir ya. Terus, oke, dia hanya mencapai 1000, sekitar 1600 kan. Nah, jadi ternyata si AI-nya ini, plus 1500 ya. Kenapa si AI-nya ini tidak bisa mencapai sepanjang yang kita inginkan? Hal ini alasannya adalah, coba Cinta kasih tunjuk. Mengapa jawaban AI panjangnya terbatas? Karena kapasitas tokennya terbatas. Token itu apa? Token itu kalau misalkan Bu Sinta ada kalimat danar, cakep, ganteng, imut sekali, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kita bilang di sini ada berapa kata? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 kata. Tapi kalau di AI, mereka menghitungnya bukan kata tapi token. Token itu kata dan simbol-simbol. Coba ya, kita coba tanya. Unit dasar teks yang digunakan oleh LLM untuk menulis proses. Coba ya, coba. Tuh. Satu MPPL. Yang lain bisa di mute dulu. Nah ini, kalimat danar, cakep, ganteng, imut sekali. Ini tokennya ada danar, cakep, koma, ganteng, koma, imut, koma, sekali, titik. Jadi ada 9 token. Jadi simbol-simbol ini dihitung sebagai token. Ini unit kecil dari teks yang digunakan model untuk membaca dalam memproses bahasa. Kata, bagian dari kata ber sama main. Simbol ini disebut token juga. Nah, jadi si AI ini punya batas atau limit token. Jadi ketika kalian minta untuk membuat esai minimal 2500 kata, si AI-nya nggak bisa memenuhi karena eh, si AI-nya punya mungkin batas limit tokennya berapa gitu. Sedangkan simbol-simbol juga dihitung sebagai token gitu ya. Jadi sangat terbatas sekali panjang dari jawaban si AI-nya. Jadi kalau misalkan kita punya ini ya, punya prompt, contohnya adalah untuk membuat laporan praktikum. Gunakan struktur laporan, buat laporan praktikum biologi tentang pengamatan sel bawang merah menggunakan mikroskop. Gunakan struktur laporan yang lengkap, meliputi judul, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Kita minta si AI-nya. Nanti jawabannya akan sangat singkat. Nah, ini Abu Sinta selesaiin dulu materinya ya. Nanti istirahatnya dibalik aja supaya Zoom-nya selesai dulu baru kalian istirahat ya, mohon izin. Nah, ini coba kita taruh misalkan di Word ya. Sekalian mau submit laporan pekerjaan kalian gitu ibarat. Nah, laporannya cuman sampai 3 halaman toh. Nah, ini kan
kurang macam ya dijadikan sebagai laporan. Padahal laporan yang baik itu yang lengkap, yang komprehensif. Tapi kalau kita mau bikin laporan yang komprehensif, ada kendala bahwa si AI-nya terbatas jumlah tokennya. Nah, cara mengatasi hal ini seperti apa? Nah, maka muncullah yang namanya prompt decomposition. Nah, prompt decomposition ini tadi ya teknik memecah satu permintaan besar atau satu em, instruksi yang besar gitu ya menjadi beberapa langkah kecil agar hasil AI-nya lebih detail dan teratur. Nah, langkahnya apa saja? Kalau teman-teman ingat, di materi prompt bertahap, di bab 3 ada 4 tahap ya, role prompting, meta prompting, structuring, execution. Contohnya seperti ini. Mana ya? Contoh prompt bertahap. Ini ya. Nah, di nomor 4 ini, eksekusinya dalam satu prompt. Tapi kalau prompt decomposition, ada 4 tahap juga, tapi yang tahap keempatnya nih, yang diulangi berkali-kali. Tahapnya apa saja? Pertama, role prompting. Kita menentukan peran AI-nya agar sesuai dengan kebutuhan. Meta prompting meminta AI menetapkan standar kualitas terbaik sebelum mulai. Ini sama ya, nomor 1 dan nomor 2. Cara langkahnya sama seperti prompt tahap. Nah, yang beda di nomor 3 dan 4. Nomor 3, outline prompting. Meminta AI menyusun struktur atau bagian-bagian dokumen dulu. Baru yang keempat, prompt decomposition. Minta AI mengerjakan setiap bagian secara bertahap. Nah, kalau belum kebayang, mari kita langsung praktikkan. Tadi ya, kita punya contohnya di sini adalah membuat laporan biologi tentang pengamatan sel bawang merah menggunakan mikroskop. Dan ini hasilnya kalau sekali prompt. Kita akan bandingkan dengan beberapa kali prompting. Nah, ini Bu Sinta udah siapkan. Pertama, tahapnya adalah role prompting. Kita minta si AI-nya untuk berperan sesuai dengan apa instruksi yang akan kita minta. Kamu adalah guru biologi SMA yang berpengalaman dalam membimbing siswa membuat laporan, sorry, membuat laporan praktikum. Oke. Tahap keduanya tadi apa? Meta prompting. Kita minta AI-nya memikirkan yang berkualitas, standar yang berkualitas itu seperti apa? Jelaskan kriteria laporan yang lengkap, runtut, berkualitas, profesional, jelas, komprehensif, dan mudah dipahami siswa. Kalian bisa berikan sifat-sifat yang baik gitu ya terkait dokumen yang akan yang kalian buat. Nih, laporannya yang lengkap, laporan yang runtut itu ada tujuan, teori, metode. Nah, setelah itu kita minta AI-nya untuk memikirkan outline atau kerangka. Oke. Berdasarkan standar tersebut, buatkan kerangka laporan praktikum biologi tentang pengamatan sel bawang merah menggunakan mikroskop. Kita kirim. Oke. Ada judul, tujuan, ada teori. Nah, ini baru kerangkanya ya. Nah, bedanya sama prompt bertahap. Ini coba perhatikan baik-baik. Ini adalah bedanya antara prompt bertahap dengan prompt dekomposisi. Nah, di bagian nomor empatnya ini, tahap nomor empatnya ini kita lakukan berkali-kali, enggak sekali jadi. Jadi kita bilang, tulis bagian nomor 1 berdasarkan kerangka yang telah dibuat dengan komprehensif. Nomor 1 tuh yang mana? Ini, judul. Nah, ini judulnya ini, pengamatan struktur sel epidermis bawang merah menggunakan mikroskop cahaya. Coba kita bandingkan dengan yang sekali prompt tadi. Nah, ini judul dari sekali prompt, pengamatan sel bawang merah menggunakan mikroskop. Tapi kalau misalkan yang ini lebih saintifik ya, pengamatan struktur sel epidermis bawang merah allium cepa menggunakan mikroskop cahaya. Nah, lalu kita lanjutkan. Di sini ada berapa kerangka? Ada sampai 9 ya.
Nah, kita lakukan sampai 9. 9 bagian. Tulis bagian nomor 2 sekarang. Nah, ini tujuan dari praktikum pengamatan sel epidermis bawang merah adalah, nah ini lebih lengkap ya. Coba kita bandingkan dengan ini, hanya 3 bullet point. Kalian bisa baca, secara khusus praktikum ini bertujuan untuk mengamati bentuk susunan sel epidermis. Selain itu, praktikum juga bertujuan untuk melatih keterampilan pengguna dia lebih komprehensif atau lengkap. Lalu kita lanjutkan lagi, buatkan bagian nomor 3. Landasan teori, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Kita bandingkan dengan yang sekali prom tadi, coba mana? Yang nggak ada dasar teori. Tadi kita nggak minta mungkin ya. Masuk ke bagian keempat. Sampai nomor 5 aja ya, bercinta contohkannya. Nomor 4. Ini alatnya apa saja, bahannya apa saja. Nomor 5. Alat dan bahan. Mikroskop cahaya digunakan untuk mengamati. Kalau yang ini cuma mikroskop cahaya kaca objek. Boleh sih, kayak gini aja. Tapi yang di sini lebih lengkap informasinya. Lalu yang terakhir prosedur kerja. Nah ini coba kalian amati bahwa merah disiapkan, kemudian lapisan epidermis diambil. Kalau di sini siapkan alat dan bahan yang digunakan. Benar-benar ringkas. Nah, padahal em, kita inginnya yang laporan yang profesional, yang lengkap gitu ya. Nah, permasalahannya tadi kan kalau si AI-nya sekali prompt, dia nggak bisa bikin yang komprehensif dan panjang dan detail dan lengkap. Oleh karena itu kita perlu cacah untuk minta AI-nya buatkan perbagian. Tuh. Kenapa? Karena tadi yang sekali prompt, dia tokennya terbatas. AI-nya emang tokennya terbatas. Oleh karena itu kita perlu minta AI-nya instruksikan perbagian. Nah, kalian kerjakan sampai tahap kerangka nomor 9 yaitu daftar isi, daftar pustaka. Ya. Nah, kita masuk ke penugasan. Sampai sini dulu teman-teman paham nggak ya? Em, apa itu prompt dekomposisi? Yaitu mencacah prompt yang kompleks jadi lebih sederhana. Kenapa? Karena pakai prompt dekomposisi. Karena kalau tidak pakai prompt dekomposisi, ada keterbatasan token panjang jawaban AI-nya sangat terbatas. Oleh karena itu kita perlu menggunakan prompt dekomposisi. Tahapan prompt dekomposisi ada berapa? Ada 4. Kita minta AI untuk berperan dulu. Kita minta AI untuk memikirkan kualitas terbaik. Kita minta AI untuk membuat kerangkanya dulu. Baru kita minta AI untuk membuatkan perbagian dari kerangka yang telah dibuat. Nah, yang nomor 4 ini dikerjakan berkali-kali sampai semua kerangka telah dibuat. Nah, tugas kalian yaitu buat seperti Bu Sinta ya, membuat laporan praktikum, tapi bidangnya, mata pelajarannya boleh berbeda, boleh biologi, fisika, kimia, boleh. Tapi yang wajib berbeda adalah yang ini. Bu Sinta bold dulu ya, untuk ditandai. Kita kasih titik-titik. Yang wajib berbeda tuh ini. Tentang apa? Kalau Bu Sinta kan tentang pengamatan sel bawang merah gitu ya, menggunakan mikroskop. Kalau kalian misalkan aku mau tentang buat laporan fisika tentang alat ukur gitu ya, alat ukur dasar boleh. Kalian silahkan cari di internet. Hmm. Tolong berikan daftar
praktikum yang ada di bangku SMA. Bisa, Bu. Nah, kalian silakan pilih mau misalnya mau praktikum peredaran darah, praktikum jaringan struktur jaringan tumbuhan, boleh kalian pilih yang mana, terserah atau geografi dan sebagainya. Nah, terus kalian seperti biasa taruh di Google Drive ya, buka Google Drive di HP. Ya, sebentar lagi materinya em, hampir selesai bisa sampaikan semuanya. Nah, jadi kalian buat folder dulu, new folder, bab 5 ini ya, KKA, bab 5 from dekomposisi. Lalu kita buka dulu foldernya. Nah, di sini kalian buat dua file Google Document. Satu, dua. Yang pertama, nama filenya kita ubah jadi nih, nama kelas, nomor absen, from decomposition. Ini ya. Nah, ini nanti kamu isi promnya di sini. Kalau yang satunya lagi itu hasil promnya. Nama kelas absen hasil prom decomposition. Oke. Nah, yang ini isinya apa? Kan ini promnya. Maka kalian tinggal copy saja prom yang kalian gunakan tadi. Coba ya, bentar. Sorry. Sorry, yang ini ya. Promnya kalian copy. Yang ini. Dari awal. Satu, dua, tiga, empat. Cukup 4 kali saja, nggak apa-apa. Nah, ini promnya Bu Sinta pengen lihat prom kalian kayak apa. Terus hasilnya. Hasilnya ditata yang rapi ya. Ini kan em, hasil prom komposisi ya, tata yang rapi. Ini judulnya kalian ambil. Terus habis itu bagian nomor 2-nya tujuannya. Kalian ambil. Nomor 3-nya kalian ambil landasan teori. Dan seterusnya. Sampai nomor 9 daftar pustaka. Kalau sudah, nanti silakan kirim di Google Form. Link Google Formnya akan Sinta kirimkan di grup WhatsApp, gitu ya. Nanti isikan ini link Google Docs prompt decomposition-nya taruh sini. Di nama lengkap, kelas, nomor absen. Nah ini Google Docs prompt decomposition-nya. Yang ini ya, berarti ya, yang prompt-nya. Jangan lupa aksesnya diubah dulu. Bagikan atau share. Restricted atau dibatasi ubah jadi anyone with the link. Kalau enggak, Bu Cinta nggak bisa nilai. Lalu copy linknya, baru paste di sini. Yang satunya, yang hasil promnya sama, bagikan atau share. Ubah dari restricted jadi anyone with the link atau siapa saja dengan link, kita copy, taruh di sini. Submit, gitu ya. Ada pertanyaan anak-anak? Ada yang bingung atau bisa dipahami? Paham nggak kenapa kita perlu buat prompt dekomposisi? Semoga bisa dipahami ya. Oke.
Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan. Silakan dikerjakan tugasnya. Batas pengumpulannya adalah di hari Sabtu ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita screenshot dulu ya. On cam atau nggak usah? Ya udah, nggak Ya, usah ya. Oke, nggak usah. Udah, kita screenshot. 15 siswa yang kecil. Terima kasih semuanya. Pecinta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Pamit lah ke kelas. Kembali kan belum.